Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B dengan mata kuliah Politik Pertanian yang akan membahas terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik agraria yang berada di Provinsi Kalimantan. Diskusi ini mencakup dari 5 kasus, yaitu pertama ada konflik sawit dan juga masyarakat adat di Kalimantan Barat, food estate di Kalimantan Tengah, sawit di lahan transmigrasi Kalimantan Selatan, konflik pangan lokal di Kalimantan Timur, serta tumpang tindihnya izin pertanian dari tambang di Kalimantan Utara. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami yang akan memandu dan menyampaikan argumen dalam forum debat kali ini. Saya sebagai Resinatul Alawiyah dengan NPM 235009001 dan rekan saya Diva Hermawati dengan NPM 235009005. Saya Dirana Selawalia dengan NPM 235009004. Saya Rita Rahmayani dengan NPM 23500090031. Dan saya Gadisa Nur Fauzan dengan NPM 23500900022. Baik, kita akan lanjutkan saja kepada konflik yang pertama terkait kasus adanya konflik sawit dan juga masyarakat adat di Kalimantan Barat itu sendiri. Saya persilakan kepada moderator pertama. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas terkait konflik perkebunan sawit dari PT Perusahaan PT Cilia Prima dan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat yang terjadi di Kabupaten Sanggau dan juga Kabupaten Sintang. Konflik ini melibatkan perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat adat Dayak dengan isu utama berupa alih fungsi lahan adat, penerbitan izin hak guna usaha tanpa persetujuan masyarakat terdampak, serta hilangnya lahan pangan lokal. Kasus ini menjadi penting karena sawit sering diklaim sebagai bentuk pembangunan pertanian dan mendorong ekonomi daerah. Namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan serius tentang penghormatan terhadap hak adat, keadilan sosial, dan juga ketahanan pangan masyarakat. Melalui debat ini kita akan menguji dua sudut pandang tersebut secara kritis dan juga berbasis argumen. Baik, saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen pertamanya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya buat tim pro. Dari kami, tim pro menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat adalah bentuk pembelaan hak atas wilayah yang memang merupakan turun-temurun dari sebelumnya. Nah, perusahaan PT Cilia Prima diduga mengelola 117 hektar tanah adat sejak tahun 98 tanpa persetujuan masyarakat. Nah, ketika masyarakat melakukan aksi damai, justru malah terjadi penangkapan terhadap warga. Selain itu, Kabupaten telah memiliki Perda nomor 4 tahun 2019 tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat adat. Artinya, dengan adanya Perda tersebut, keberadaan hak dan masyarakat adat diakui secara hukum daerah. Jadi, ritual adat yang dilakukan itu bukan bentuk kekerasan, melainkan mekanisme hukum tradisional untuk menegaskan keadilan menurut kepercayaan mereka. Oleh karena itu, perjuangan ini adalah bentuk mempertahankan hak, bukan pelanggaran hukum. Mungkin segitu dari tim pro. Baik, terima kasih kepada tim pro yang sudah menyampaikan argumennya. Saya silakan untuk tim kontra untuk menyampaikan argumennya juga. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan argumen dari tim kontra. Nah, ekspansi sawit ini tidak hanya mengubah struktur ekonomi, tetapi juga tentunya ruang hidup masyarakat adat. Nah, studi antropologi di Desa Baya Betung, Kabupaten Sintang ini menunjukkan bahwa industrialisasi sawit mengubah pola hidup dan juga sistem pertanian tradisional masyarakat Dayak yang berbasis lahan adat dan juga ekologi hutan lokal. Nah, perusahaan telah beroperasi sejak 1990-an dan tentunya kemungkinan besar memiliki izin resmi dari pemerintah. Nah, kemudian sengketa tanah ini tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan klaim historis ataupun ritual adat, tetapi melalui mekanisme hukum formal. Kemudian, jika wilayah adat tersebut juga berkontribusi terhadap jika wilayah adat tersebut belum ditetapkan secara administratif oleh pemerintah, maka status hukumnya belum final. Dan kemudian selain itu, perusahaan sawit juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, stabilitas investasi penting bagi pembangunan. Karena itu, konflik ini seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum dan juga mediasi resmi. Mungkin cukup. Terima kasih kepada tim kontra yang sudah menyampaikan argumennya. Silakan kepada tim pro untuk menyampaikan sambutan yang kau pilih.
selanjutnya. Baik, terima kasih. Kami dari tim Pro ingin menyampaikan bahwa dari tim Kontra mengatakan perusahaan sudah mempunyai izin resmi, tapi izin tidak boleh mengabaikan persetujuan masyarakat yang terdapat langsung ya. Sejak 2016, masyarakat sudah melakukan audiensi, bahkan menggandeng aliansi adat masyarakat Nusantara. Namun tindakan itu sangat lambat, sehingga ketika jalur formal tidak memberikan kesempatan, wajar jika masyarakat memakai mekanisme adat untuk mempertahankannya haknya ya. Nah, lalu jika perusahaan tetap beroperasi di lahan sang sengketa, padahal ada kesepakatan penghentian sementara di mana itikat baiknya. Pembangunan penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada tim Pro yang sudah menanggapi dari tim Kontra. Ya, baik. Saya akan menanggapi dari tim Pro ya. Kami menegaskan bahwa konflik agraria ini memang sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sepihak saja. Oleh karena itu, ditambah juga ritual adat tidak memiliki kekuatan untuk mengikat hukum nasional gitu. Jika setiap pihak menjatuhkan sanksi sendiri, maka kepastian hukum akan terganggu. Oleh sebab itu, solusi terbaik adalah adanya dialog antar tiga pihak, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, dan juga masyarakat adat. Nah, serta penyelesaiannya yaitu melalui mekanisme hukum, di mana hukum yang berlaku. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa perjuangan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum formal, bukan hanya pembenaran moral ataupun dari adat saja. Jadi sekian. Baik, terima kasih dari tim Kontra yang sudah menanggapi dari tim Pro. Sekian dari kasus pertama kami yang sudah memberikan argumen dari masing-masing tim Pro dan juga Kontra. Saya persilakan kepada moderator kedua untuk melanjutkan kepada kasus selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang program food estate yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Pulau Kapuas dan juga Pulang Pisau. Nah, pada program ini merupakan proyek strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan yang melibatkan pemerintahan pusat, TNI, dan petani lokal. Namun, pada pelaksanaannya menuai beberapa perdebatan karena adanya alih fungsi lahan gambut menjadi pertanian skala besar, terus ada juga hasil produksi yang belum optimal di beberapa lokasi, ada juga kerusakan lahan dan gangguan tata air, serta berkurangnya akses lahan bagi petani. Nah, pada perdebatan hari ini akan menjawab apakah food estate adalah solusi dari ketahanan pangan atau justru menimbulkan masalah ekologis dan sosial. Oleh sebab itu, saya mempersilahkan kepada tim Pro dan juga Kontra untuk membuat argumen serta sanggahannya. Dipersilahkan kepada tim Pro. Baik, kami dari tim Pro ingin menyampaikan bahwa program food estate di Kalimantan Tengah adalah langkah nyata pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini dijalankan di Kapuas dan juga Pulang Pisau sebagai proyek strategis nasional, terutama saat itu muncul ancaman kritis yaitu akibat pandemi COVID-19. Artinya untuk tujuan utamanya itu jelas memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Data juga menunjukkan hasil yang positif. Di Kapuas, produksi gabah meningkat dari 37.000 ton di tahun 2019 menjadi 70.000 ton di tahun 2020. Nah, lahannya pun mencapai hektar 2,8 sampai 4,5 ton per hektarnya. Selain produksi, petani juga merasakan manfaat lain, yaitu infrastruktur pertanian seperti pintu air dan jalan usaha tani mulai dibangun. Ini membantu mereka untuk bekerja lebih mudah dan meningkatkan hasil panen. Jadi menurut kami program ini bukan gagal, program ini itu sedang berjalan dan sudah mulai memberikan manfaat nyata baik untuk petani maupun untuk ketahanan pangan nasional. Baik. Ya, terima kasih untuk argumennya. Dipersilakan untuk tim Kontra. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada argumen dari kami tim Kontra yang seperti yang sudah dikatakan tadi ya, program food estate itu merupakan proyek strategis nasional dengan dukungan anggaran dasar lintas kementerian. Namun, laporan dari BPKRI menegaskan bahwa dalam sejumlah proyek pertanian berskala besar tuh terdapat risiko ketidakefisienan penggunaan anggaran dan lemahnya perencanaan awal. Termasuk ketidaksesuaian lokasi dengan kondisi agroekologi. Di Kalimantan Tengah, laporan dari Kompas lagi menunjukkan bahwa sebagian lahan food estate belum siap tanam meskipun infrastruktur sudah dibangun, sehingga investasi negara tidak berbanding lurus dengan hasil produksi. Selain itu, keterlibatan TNI dalam proyek ini menuai kritik karena
karena memperkuat pendekatan top down dan mengurangi partisipasi petani dalam pengambilan keputusan. Nah, penelitian dan kajian kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan pertanian berkelanjutan sangat bergantung pada pengetahuan lokal petani, bukan hanya komando teknokratis. Dengan demikian, food estate di Kalimantan Tengah mencerminkan masalah tata kelola dan efektivitas kebijakan, bukan sekedar tantangan teknis di lapangan. Mungkin segitu dari argumen tim kontra. Baik, terima kasih atas argumennya dari tim pro dan juga kontra. Selanjutnya adalah sanggahan dari tim pro terlebih dahulu. Baik, dari terkait kritik ketidakefisienan dan juga pendekatan dari top down, kami sepakat menanggapi kritik tersebut. Akan tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa program food estate ini di Kalimantan Tengah ini menjadi gagal. Temuan dari BPK juga menunjukkan risiko dari tata kelola, bukan polis kegagalan program tersebut. Faktanya, Kementerian Pertanian ini mencatat produksi gabah di Kapuas meningkat hampir dari 2 kali lipat. Yang awalnya itu di 2019 ada 37.390 ton menjadi 70.365 ton gabah kering giling yang dimuat pada laman Kompas ID. Dan sebagian petani juga merasakan manfaatnya terkait dari program itu sendiri gitu, dan juga berupa bantuan sarana produksi dan infrastruktur. Keterlibatan dari pemerintah termasuk TNI justru ini membangun di wilayah ditunjukkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah sawah yang selama ini dijangkau gitu. Lalu artinya masalah yang ada adalah tantangan dari implementasinya, bukan dari bukti bahwa food estate tersebut tidak memberikan hasil atau harus dihentikan. Terima kasih, saya menanggapi dari argumen tim kontra. Baik, terima kasih atas sanggahan dari tim kuliah. Dipersilakan pada tim kontra. Baik, terima kasih telah menonton. Langsung saja saya akan menanggapi argumen dari tim kontra. Nah, yang pada disebutkan produksi di Kabupaten Kapuas ini meningkat. Nah, tetapi kenaikan produksi agregat ini tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan food estate. Meskipun produksi di Kabupaten Kapuas meningkat ini, produktivitas padi masih rendah dan juga tidak merata, serta sebagian lahan belum siap tanam meski infrastruktur sudah dibangun. Nah, hal ini tentunya menunjukkan bahwa kenaikan angka produksi ini lebih mencerminkan ekspansi lahan dan juga intervensi besar negara. Nah, bukan keberhasilan perencanaan yang berbasis ekonomi gambut. Nah, jika program benar-benar efektif, seharusnya manfaatnya itu dirasakan merata oleh petani kecil ataupun itu, bukan hanya muncul dalam data statistik yang jangka pendek. Baik, terima kasih dari saya. Ya, mungkin cukup sekian ya. Mungkin cukup sekian untuk debat kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa debat menunjukkan bahwa food estate di Kalimantan Tengah memiliki tujuan penting untuk meningkatkan produksi pangan dan pembangunan pertanian. Nah, pihak pro menilai bahwa program ini untuk meningkatkan produksi, infrastruktur, dan kesejahteraan petani. Sedangkan untuk tim kontra, yaitu menilai bahwa program masih menghadapi berbagai masalah, mulai kesesuaian lahan gambut, dampak lingkungan, dan keterlibatan petani lokal. Nah, kesimpulannya, keberhasilan food estate bergantung pada perencanaan berbasis ekologi, pelibatan masyarakat, dan tata kelola yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kasus yang kedua, akan dilanjut oleh moderator ketiga untuk kasus ketiga. Baik, selanjutnya diserahkan kepada moderator ketiga, yaitu saya. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan relevan, yaitu mengenai alih fungsi lahan transmigrasi menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Kota Baru dan juga Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nah, sebagaimana kita ketahui, proses transmigrasi pada awalnya bertujuan untuk memberikan lahan pertanian kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Namun dalam perkembangannya muncul dinamika baru ketika lahan transmigrasi diintegrasikan ke dalam industri kelapa sawit, termasuk melalui skema filtrah yang pernah diteliti oleh BIN. Nah, di satu sisi, tim pro berpendapat bahwa masuknya perkebunan sawit dapat membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong integrasi transmigrasi pasar nasional dan global melalui skema kemitraan seperti inti plasma.
Namun di sisi lain, tim kontra menyoroti adanya dengan penyimpangan kebijakan termasuk kasus di Desa Rawa Indah, Kabupaten Kota, di mana ratusan sertifikat hak milik transmigran sempat dibatalkan dan dialihkan kepada perusahaan sebagaimana diberitakan oleh Antara News dan juga Detikcom. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan juga perlindungan hak atas tanah transmigran. Melalui debat ini, kita akan melihat dua sudut pandang yang berbeda mengenai dampak sawit di kawasan transmigrasi. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah wawasan kita dan melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi isu pembangunan daerah. Baik, silakan untuk tim untuk menyampaikan argumennya. Baik, kami dari tim Pro yang akan menanggapi terkait isu tersebut, yang mana diversifikasi penggunaan lahan melalui masuknya sawit di area transmigrasi dapat meningkatkan peluang ekonomi dan juga keterlibatan transmigrasi dalam industri perkebunan nasional. Di mana program transmigrasi di Indonesia juga mempunyai sejarah yang panjang gitu. Katanya dengan perluasan perkebunan kelapa sawit melalui skema PIR Trans atau Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi. Studi dari LIPI ataupun dari BRIN menunjukkan bahwa transmigrasi yang mengikuti program PIR Trans menjadi bagian penting dalam pengembangan sawit dalam skala kecil gitu dan juga menengah, memperkuat produksi dari komoditas ini dan juga mendukung peran komunitas dalam pembangunan ekonomi daerah. Lalu perkebunan sawit juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan juga penghasilan bagi para peserta transmigrasi dan juga yang sebelumnya bergantung pada pertanian subsisten gitu. Skema kecil sawit ini di daerah transmigrasi menjadi peluang pendapatan dari komoditas ekspor unggulan Indonesia, sehingga mendorong dari integrasi ekonomi melalui integrasi ekonomi mereka gitu ke dalam pasar secara lebih luas. Lalu adanya perbaikan dari tata guna juga bisa memberikan tambahan aset infrastruktur dan investasi di kawasan transmigrasi, khususnya jika dikelola melalui model inti plasma gitu atau kemitraan yang menjamin hak petani transmigrasi untuk ikut mengambil manfaat dari produksi dan juga pasar sawit itu sendiri. Masuknya perkebunan sawit ke lahan transmigrasi dalam beberapa kasus ini dapat mendukung ekonomi yang besar, meningkatkan keterlibatan transmigrasi dalam ekonomi pasar dan juga mendukung produksi nasional jika diatur dengan skema yang adil dan berbasis komitmen terhadap hak petani transmigran. Sekian dari argumen dari tim Pro. Silakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim Pro yang telah menyampaikan argumennya. Dilanjutkan kepada tim kontra. Baik, kami dari tim kontra ingin menilai bahwa perubahan lahan transmigrasi menjadi perkebunan sawit itu di Kalimantan Selatan adalah penyimpangan dan tujuan awal transmigrasi. Contohnya terjadi di Desa Rawa Indah, Kabupaten Kota Baru. Lahan transmigrasi yang sudah bersertifikat sejak sekitar tahun 1990 ini dengan luas sekitar 0,5 sampai 1 hektar per keluarga dibatalkan pada tahun 2019 oleh BPN dan dialihkan kepada perusahaan. Tercatat ada 717 sertifikat hak milik dengan total sekitar 485 hektar yang dibatalkan. Akibatnya banyak transmigran kehilangan tanahnya dan konflik agraria pun berlangsung panjang, sehingga pemerintah sekarang sedang berupaya memulihkan kembali sertifikat tersebut karena pembatalannya dinilai tidak tepat secara administratif. Nah, data ini tuh menunjukkan bahwa tanah transmigran ini dijadikan komoditas investasi bukan untuk kesejahteraan petani. Padahal tujuan transmigrasi adalah memberikan kepastian lahan. Jika hak itu dicabut, maka jelas kebijakan ini tuh merugikan para masyarakat di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Dilanjutkan kepada sanggahan dari tim pro untuk tim kontra. Saya akan menanggapi dari argumen tim kontra, yaitu benar adanya bahwa ada sengketa soal sertifikat di Kota Baru. Hanya saja, pemerintah saat ini telah mengakui kesalahan administratif dan sedang memulihkan sertifikat transmigran yang dibatalkan secara tidak tepat, serta melakukan izin terkait sampai masalah selesai dapat diselesaikan. Gitu. Ini menunjukkan bahwa respon kelembagaan terhadap permasalahan dan upaya perlindungan hak transmigran bukan indikasi sistematis pelecehan hak, di mana transmigrasi dan juga sawit bukan merupakan fenomena baru dan memiliki catatan sejarah panjang di Indonesia yang menunjukkan bahwa adanya kolaborasi antara transmigran dan pengembangan sawit skala kecil. Nah, ini menegaskan bahwa transisi lahan dapat membawa peluang jika dikombinasikan dengan pendekatan kemitraan yang adil dan perlindungan hukum untuk masyarakat transmigran. Konflik ini merupakan masalah administratif yang sedang diperbaiki, bukan bukti bahwa keterlibatan sawit merupakan selalu merugikan transmigran.
Mungkin sekian. Baik, izin menanggapi ya dari argumen yang disampaikan oleh tim pro. Klaim bahwa sawit membuka peluang ekonomi tidak membantah fakta bahwa tanah yang dimiliki transmigran secara sah bisa dibatalkan dan dialihkan. Nah, hal itu tuh menciptakan rasa tidak aman atas hak milik mereka. Fakta adanya pembatalan 717 sertifikat dan konflik menunjukkan bahwa kepastian hukum atas tanah transmigran masih terbilang lemah. Lalu, tidak semua skema inti plasma atau keterlibatan sawit mampu memberikan manfaat bagi petani transmigran. Seringkali partisipasi mereka hanya sebagai buruh dengan posisi tawar lemah dan hubungan kontrak yang tidak kuat sehingga keuntungan utama tetap dinikmati pihak korporasi atau pemodal besar. Potensi ekonomi sawit tidak otomatis menjamin pemberdayaan transmigran jika sistem hukum dan distribusi manfaatnya timpang. Mungkin seperti itu dari tim kontrak. Baik, setelah pendapat ataupun penyampaian argumen dari tim pro dan tim kontra, saya di sini akan menyimpulkan bahwa debat ini menunjukkan alih fungsi lahan transmigrasi menjadi perkebunan sawit memiliki dua dampak yang berbeda. Di satu sisi sawit dapat membuka peluang ekonomi dan meningkatkan pendapatan transmigran jika dikelola melalui skema yang adil. Nah, namun di sisi lain, kasus pembatalan sertifikat transmigran yang diberitakan ini menunjukkan bahwa tanpa kepastian hukum, kebijakan ini dapat merugikan dan menyimpang dari tujuan awal transmigrasi. Jadi, keberhasilan ini merupakan kebijakan yang sangat bergantung pada perlindungan hak tanah dan juga tata kelola yang adil bagi transmigrannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dilakukan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dilanjutkan oleh moderator tempat yang akan membahas topik ini. Baik, untuk selanjutnya kita di sini membahas polemik antara ekspansi perkebunan sawit skala besar dengan keberlanjutan pangan lokal di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Nah, isu utama dalam debat ini meliputi penggusuran sawah dan ladang, dugaan pencemaran sungai yang berdampak pada nelayan, serta pertanyaan mendasar, apakah sawit menjadi penggerak ekonomi daerah atau justru menekan sistem pangan lokal? Baik, kita mulai dengan pernyataan dari tim pro terlebih dulu. Ya, baik, terima kasih. Jadi berdasarkan pemberitaan antara Kalimantan Timur, pemerintah daerah aktif memediasi konflik lahan antara perusahaan sawit dan juga masyarakat, yang menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi persoalan agraria. Selain itu, legalisasi petani melalui STDB atau surat tanda daftar budidaya. Baik, terima kasih. Berdasarkan pemberitaan antar Kaltim, pemerintah daerah aktif memediasi konflik antara Berdasarkan pemberitaan antara Kaltim, pemerintah daerah aktif memediasi konflik lahan antara perusahaan sawit dan juga masyarakat, yang menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi persoalan agraria. Nah, selain itu, legalisasi petani melalui STDB atau surat tanda daftar budidaya terus didorong agar petani kecil memperoleh kepastian hukum dan akses pasar, yang artinya konflik yang muncul bukan bukti kegagalan sawit, tetapi melainkan persoalan tata kelola lahan yang masih perlu dibenahi agar dapat bermanfaat bagi ekonomi dan dapat dirasakan secara adil gitu. Nah, perkebunan sawit berskala besar merupakan tulang punggung ekonomi Kalimantan Timur, di mana di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, sektor sawit menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong legalisasi petani melalui STDB agar petani kecil mendapatkan kepastian hukum dan akses pasar. Konflik yang muncul bukan bukti kegagalan sawit, melainkan persoalan tata kelola yang masih harus dibenahi. Izin menanggapi, masalahnya ekspansi dari sawit itu sendiri justru menggerus dari pangan lokal. Data dari Antara News ini mencatat adanya 52 konflik perkebunan di Kalimantan Timur hingga 2022. Mayoritas itu konflik lahan, sawah, dan juga akses sungai. Masyarakat itu tergusur gitu. Ketika petani kehilangan lahan pangan, mereka dipaksa untuk tergantung pada buruh sawit dan juga pasokan pangan dari luar daerah itu sendiri gitu. Jadi izin menanggapi, konflik agraria ini memang ada, tetapi itu tidak otomatis berarti sawit merusak ketahanan pangan. Banyak konflik disebabkan tumpang tindih izin dan lemahnya administrasi lahan. Pemerintah daerah juga terbukti melakukan mediasi di sejumlah wilayah dan menolak sawit sepenuhnya itu justru berisiko menghilangkan sumber ekonomi utama masyarakat. Baik, kami juga ingin menanggapi lagi bahwa mengenai
Oke, menilai telah terjadi ketimpangan struktural dalam penguasaan lahan. Walhi melalui Merdeka.com juga mencatat jutaan hektar wilayah di Kalimantan Timur dikuasai sawit dan juga tambang, sedangkan sawah rakyat hanya puluhan ribu hektar, sehingga pertumbuhan ekonomi sawit berlangsung dengan mengorbankan kedaulatan pangan serta ruang hidup petani dan nelayan. Pembangunan seharusnya menjamin akses masyarakat terhadap tanah dan sumber pangannya, bukan justru membuat mereka tersingkirkan. Nah, oleh sebab itulah solusinya bukan menghentikan sawit, nah tetapi memperbaiki kebijakan mulai dari zonasi lahan pangan, perlindungan sungai, dan kemitraan yang adil. Sawit bisa berjalan berdampingan dengan pertanian pangan jika negara hadir secara tegas. Oke, izin menanggapi kembali, tanpa pembatasan ekspansi itu sendiri dan perlindungan lahan pangan dan perlindungan lahan pangan, sawit akan terus menekan petani dan juga nelayan. Pembangunan sejati bukan hanya soal ekonomi, tetapi memastikan rakyatnya itu tetap berdaulat atas pangannya juga tanahnya itu sendiri. Baik, izin menyanggah ya dari tim kontra. Nah, banyak konflik terjadi akibat tumpang tindih perizinan dan lemahnya administrasi lahan, bukan karena sawit sebagai komoditas. Pemerintah daerah terbukti melakukan mediasi di sejumlah wilayah sebagaimana dilaporkan antara Kaltim. Nah, menolak sawit secara total justru berisiko menghilangkan sumber ekonomi utama masyarakat dan daerah. Solusinya adalah perbaikan kebijakan seperti zonasi lahan pangan, perlindungan sungai, dan juga kemitraan yang adil antara perusahaan dan juga warganya. Baik, memang juga ya. Namun, menurut Merdeka.com mencatat jutaan hektar di lahan Kalimantan Timur ini dikuasai sawit dan juga tambang, sedangkan sawah masyarakat hanya puluhan ribu hektar. Artinya ekspansi sawit menekankan kedaulatan pangan dan penghasilan hidup petani serta nelayan. Karena itu pembangunan tidak cukup hanya mengejar PDB, tetapi harus memastikan rakyat tetap berdaulat atas tanah dan pangannya. Mungkin demikianlah rangkaian debat hari ini mengenai perkebunan skala besar dan konflik pangan lokal telah kita ikuti bersama. Dari perdebatan ini dapat disimpulkan bahwa konflik perkebunan sawit di Kalimantan Timur bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan agraria dan keberlanjutan pangan lokal. Tim Pro menekankan pentingnya sawit sebagai sumber ekonomi serta perlunya perbaikan tata kelola, mediasi, dan zonasi lahan. Sementara tim kontra menyoroti ketimpangan penguasaan lahan dan risiko tergerusnya kedaulatan pangan masyarakat. Dengan demikian, solusi tidak dapat bersifat ekstrim, baik penghentian total maupun pembiaran tanpa kontrol. Diperlukan kebijakan tegas berupa perlindungan lahan pangan, pembatasan ekspansi, pengawasan lingkungan, serta kemitraan yang adil agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak petani dan nelayan. Demikian debat hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan argumennya dengan baik. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara debat pada kali ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh moderator terakhir dari kasus yang akan kita bahas. Terima kasih. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Kita berada pada sesi debat mengenai konflik agraria di Kalimantan yang berkaitan dengan penyimpangan kebijakan pembangunan, pertanian, dan penggunaan lahan. Nah, fokus kita hari ini adalah tumpang tindih izin pertambangan dengan lahan pertanian dan lahan masyarakat, dampaknya terhadap hak masyarakat atas lahan, dan juga peran pemerintah dalam kebijakan agraria dan penyelesaian konflik. Nah, debat ini akan dibagi atas posisi pro yang menyatakan kebijakan memungkinkan terjadinya konflik dan perlu perbaikan kebijakan, dan juga kontra yang mempertahankan kebijakannya saat ini atau menekankan penanganan yang adil dan juga terukur. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Tito untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengasih kesempatan. Baik, langsung saja kami menilai konflik agraria ini yang muncul menunjukkan bahwa perlindungan terhadap petani hasil yang akibat kebijakan yang tidak sinkron. Contoh lainnya terjadi di Kota Baru dan Kota Selatan. Berdasarkan investigasi, 717 sertifikat hak milik transmigran ditetapkan pada tahun 2019 karena dianggap berada dalam wilayah yang sudah dikeluarkan izin usaha pertambangan oleh perusahaan sejak sekitar 2010 sampai 2011. Nah, artinya masyarakat yang sudah lebih dulu menempati dan mengolah lahan sebagai lahan pertanian dan tempat tinggal kini kehilangan haknya karena izin baru yang keluar belakangan. Nah, hal ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga soal kepastian hukum dan keberpihakan pemerintah terhadap petani. Begitu. Terima kasih. Kasus lain juga menunjukkan polanya berulang di Desa Pantap, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada 2025. DPRD membuka laporan bahwa izin tambang pasir silika bertumpang tindih dengan lahan yang dimiliki oleh
koperasi dan kelompok tani, termasuk lahan untuk perhutanan sosial dan pertanian rakyat. Ini berarti konflik ini bukan kasus tunggal, tetapi terjadi karena sistem perizinan yang tidak memperhatikan status lahan masyarakat. Akibatnya, keberlangsungan budidaya pertanian rakyat terancam oleh munculnya izin lain yang lebih menarik secara ekonomi bagi investor, tetapi merugikan masyarakat. Mungkin segitu dari tim Pro. Baik, izin menanggapi untuk tim Pro, kami tidak menyangkal bahwa konflik memang terjadi gitu, tetapi tidak tepat jika langsung dianggap sebagai kegagalan kebijakan secara menyeluruh. Nah, dalam kasus Kota Baru, pemerintah pusat telah menurunkan tim investigasi lintas kementerian untuk menilai masalah ini. Pejabat ATR atau BPN menyatakan bahwa sertifikat yang dibatalkan sebelumnya tidak menggunakan dasar hukum yang tepat, sehingga pihak pemerintah berencana menghidupkan kembali sertifikat tersebut dan melakukan evaluasi ulang terhadap izin tambang yang digunakan sebagai tumpang tindih. Nah, artinya ketika konflik muncul, mekanisme hukum dan administratif tetap berjalan untuk melindungi hak masyarakat, bukan diabaikan. Izin menambahkan juga bahwa dari sudut pandang kami ini, konflik seperti ini sering muncul karena data lahan, perizinan, dan juga koordinasi antar instansi ini yang belum sepenuhnya terintegrasi. Ketika tumpang tindih ditemukan, izin bisa dibekukan sementara dan dilakukan mediasi antar pemerintah, masyarakat, dan juga perusahaan untuk mencari solusi yang adil. Karena itu, persoalan ini lebih merupakan tantangan teknis dalam implementasi kebijakan dibandingkan bukti bahwa kebijakannya itu salah secara substansi gitu. Terima kasih. Barangkali ada dari tim Pro untuk menanggapi atau menyanggah? Baik, izin menyanggah ya dari tim kontra. Barusan tim kontra mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi dan juga pemulihan. Namun pertanyaannya, mengapa perlindungan itu hadir setelah masyarakat kehilangan haknya terlebih dahulu gitu? Nah, dalam kasus Kota Baru ini, ratusan keluarga sudah menghadapi ketidakpastian sejak sertifikat mereka dibatalkan pada tahun 2019. Selama proses itu, aktivitas pertaniannya juga terganggu dan rasa amannya hilang. Artinya, sistem belum mampu mencegah konflik sebelum terjadi, melainkan baru bergerak setelah muncul masalahnya, melainkan baru bergerak setelah muncul masalahnya yang besar. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kami menghormati kekhawatiran tersebut, tetapi kami mengingatkan bahwa kata oleh lahan melibatkan banyak sektor dan sejarah perizinan yang panjang. Ketika ditemukan kesalahan, pemerintah tidak diam. Ada investigasi, ada juga peninjauan hukum, bahkan ada rencana menghidupkan kembali sertifikat masyarakat. Ini menunjukkan bahwa negara ini tetap bekerja untuk menjamin keadilan, meskipun prosesnya membutuhkan waktu. Gitu. Terima kasih bisa tanggapan tadi. Jadi kita memiliki dua perspektif ya. Jadi Pro menilai tumpang tindih izin sebagai cerminan penyimpangan kebijakan yang perlu sistem perizinan yang lebih adil dan juga melindungi hak masyarakat. Sedangkan dari tim kontra menilai konflik ini sedang melalui jalur hukum dan pemeriksaan mediasi serta alasan konflik lebih pada implementasi dan juga koordinasi. Oke, terima kasih kepada tim Pro dan juga kontra atas argumen dan juga bantahannya. Debat hari ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Kalimantan berkaitan dengan rumitnya kebijakan penggunaan lahan, perizinan dan juga pelindungan hak masyarakat. Perbedaan pandangan ini menegaskan bahwa pentingnya dialog, penegakan hukum dan juga kebijakan yang semakin terintegrasi. Nah, dengan demikian debat hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih dan juga selamat sore semuanya. Mohon maaf dan apabila ada salah kata dari konflik kasus terakhir yaitu konflik kelima ini. Sekian dan terima kasih. Sebagai penutup, debat ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Kalimantan bukan hanya persoalan sederhana, melainkan hasil dari tarik menarik antara pembangunan ekonomi, tata kelola, kebijakan, dan hak masyarakat atas tanah serta pangan. Perbedaan pandangan yang muncul menegaskan pentingnya kebijakan yang relatif stabil. Perbedaan pandangan yang muncul ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan juga berkelanjutan agar pembangunan pertanian dan perkebunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin dari keadilan sosial dan juga ruang hidup dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih atas perhatian seluruh pihak. Semoga diskusi ini menjadi bahan refleksi kritis bagi kebijakan ke depannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga tindakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.